Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabah. Saudaraku sekalian, tema kali ini yang ingin saya sampaikan adalah tentang jebakan setan. Kita itu sebagai manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Tetapi dalam beribadah kepada Allah itu ternyata tidak mulus begitu saja, tidak seperti malaikat. Karena malaikat itu tidak diberikan nafsu seperti kita, sehingga ketika Allah menyuruh untuk melakukan sesuatu, ya nurut saja, seperti tentara itu kalau disuruh langsung siap. Tapi kalau kita itu sebagai manusia diberi nafsu, dan disitulah setan melakukan upayanya untuk menjebak, untuk menyesatkan manusia itu lewat hawa nafsu itu, lewat keinginan-keinginan manusia, sehingga manusia itu tanpa disadari, sengaja atau tidak, menyimpang atau melanggar perintah Allah itu. Biasanya seperti itu. Dan ini yang harus kita waspadai setiap saatnya, karena setan selalu mengintai, menelusup, membisikkan di dalam hati ataupun pikiran kita sesuatu yang pada akhirnya bisa menyesatkan kita. Naudzubillah. Dan kalau diumpamakan, itu seperti orang yang mengail ikan, memancing. Orang yang mancing ikan itu biasanya berpikir diantaranya, kira-kira itu ikan ini senangnya umpan apa, makanan apa, kan seperti itu. Apalagi ikan itu juga berbeda-beda. Ada ikan kecil, ada yang besar, ada yang cukup pakai cacing, ada yang harus pakai daging atau ikan juga umpamanya, kan beda-beda. Nah, itu manusia biasanya berpikir ke situ, sehingga ketika mancing, ikan yang mau dijebak itu mendekat dan memakannya, karena dianggap itulah makanan dia, walaupun dia sebenarnya tidak tahu kalau sedang dijebak. Kalau sudah kena, lain ceritanya. Pertama yang dipikirkan selera dia, selera ikan itu, apalah seleranya. Tapi kalau sudah kena,
dibalik menjadi selera manusia itu. Kalau sudah kena mau diapakan? Mau dipelihara, mau digoreng, mau apa istilahnya, dipanggang atau apa, itu sudah terserah orang yang mendapatkan ikan tersebut. Nah, ini menjadi gambaran juga seperti yang saya sampaikan tadi. Begitu juga setan tadi ya. Dia mengincar, melihat manusia yang akan dijebak tadi, keinginannya, nafsunya apa, seleranya apa, kesukaannya apa. Setelah mengetahui, maka dipasanglah jebakan itu, dan nanti kalau sudah kena, nah di situ baru orang yang sudah kena jebakan itu tidak bisa apa-apa, karena nanti yang dilakukan adalah keinginan setan itu sendiri, karena sudah kena. Sebagai contoh yang mungkin pernah kita dengar di sekitar kita, umpamanya ada orang yang dijebak oleh setan tadi, sudah diincar istilahnya. Orangnya itu sukanya umpamanya harta, pikirannya harta saja, tapi dia orangnya Islam, ya sholat, ya puasa dan lain-lain. Maka dijebaklah umpamanya dimunculkan entah lewat mimpi atau bayangan atau apa, sosok Rasulullah, sosok Nabi. Dan sebenarnya mereka atau dia, seseorang tadi, ya tidak tahu apakah itu Nabi nian atau tidak, karena hanya dengan dasar ada sebuah hadis bahwa setan itu tidak bisa menyerupai Nabi, baik lewat mimpi atau terlihat. Sehingga dia yakin, wah pasti ini benar, ini Nabi ini kan gitu. Tapi masih perlu penguat lagi. Ketika nampak tadi memberi pesan. Umpamanya pesannya, kamu harus sholat yang tertib umpamanya. Kalau kamu ingin jadi orang yang baik, ingin amal solehmu meningkat, ingin kayak Rasul misalnya, kamu harus mengerjakan seperti yang Rasul kerjakan, ya puasa sunnah Senin Kamis, ya sholat malam rutin, sholat duha dan lain-lain. Umpamanya pesan seperti itu. Kalau kamu melakukannya, maka rezekimu akan lancar, umpama. Kemudian dipikir, pertama, ini pasti Nabi, karena setan tidak bisa. Yang kedua, pesannya itu baik, nyuruh sholat itu kan baik, nyuruh puasa juga baik, nggak ada salahnya, bagus semua. Jadi tambah yakin, tidak mungkin setan kok ngajak kebaikan kan gitu. Muncul nanti terus bangga, terus cerita ke sana kemari. Sudah yakinnya kuat itu, nah setan merasa, wah ini sudah kena ini. Mulai nanti bisikannya ditambah. Dia mulai menyimpang. Tapi karena sudah kena tadi, sudah yakin betul bahwa tadi itu Nabi, yang nyimpang tadi ya dia tidak bisa apa-apa, dianggap ya benar saja. Kita suruh baca ini kalau mau begini, kamu baca sekian ini kalau pengen begini.
Umpama seperti itu. Entah itu bacaannya sholawat sekian kali, atau zikir kalimat tertentu sekian kali, umpama. Terus nanti kalau itu diikuti, nanti tambah lagi. Termasuk dalam hal nampak tadi. Pertama lewat mimpi. Kemudian mimpi itu diulang lagi. Kemudian lama-lama setiap hari. Kemudian nggak hanya mimpi, wujud nampak, kelihatan dalam keadaan sadar. Itu boleh jadi dari keyakinan tadi. Semakin yakin, semakin nampak. Tambah yakin, semakin nanti juga pesannya itu tambah aneh-aneh. Itu yang biasanya terjadi seperti itu. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad nanti, karena ada orang yang mungkin pikirannya agak kemana, tahu ini suka dengan hal-hal yang seperti ini, seperti itu, nanti muncullah mungkin Nabi Khidir. Nanti juga seperti itu, memberi pesan-pesan ini. Semakin yakin nanti muncul lagi pesan-pesan. Tanpa disadari, sebenarnya apa yang dilakukan itu menjauh dari kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Tapi karena sudah terlanjur kena jebakan, sudah terkait kail ikan tadi, ya sudah, sehingga dia kesulitan untuk melepaskannya. Bahkan sudah menjadi keyakinan pada dirinya. Nah, itu yang harus kita waspadai, dan itu banyak terjadi di sekitar kita. Maka jangan heran kalau ada orang yang mungkin awalnya ya alim, ya baik kan gitu, tapi karena ada sesuatu yang kurang mengerti, sehingga ketidakmengertian itu dijadikan alat oleh setan untuk menjebak. Oh, ini orang ini sukanya hal-hal yang gaib umpamanya, tapi tidak ngerti tentang gaib tadi, sehingga dijebak dengan hal-hal seperti itu. Nah, itu ya yang perlu kita ketahui bersama. Karena saya berani cerita ini karena banyak saya dapat informasi, cerita-cerita seperti itu, dan insya Allah itu arahnya ke jebakan setan itu sendiri sebenarnya. Karena apa? Karena sudah menjadi janji setan ya. Setan itu akan menggoda anak turun Adam semuanya, kecuali hamba Allah yang ikhlas, mukhlis, yaitu orang yang melakukan ya karena Allah, karena memang ada tuntunannya, bukan karena bisikan-bisikan itu. Karena saya pernah mendapatkan orang yang ya lapor dengan saya, ada bisikan ini itu, ya saya sampaikan. Dan yang membisik itu ya sangat tidak suka dengan saya, karena saya tahu juga senyum-senyum saja. Itu ya bangsa itulah kan gitu. Karena kalau itu dari malaikat tidak mungkin. Kalau saya mengajarkan kebaikan, ingin jadi orang baik kok tidak suka, tidak mungkin itu malaikat. Pasti makhluk-makhluk yang seperti itu. Dan itu sering saya mendapatkan ya cerita-cerita seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Kita harus hati-hati dengan jebakan-jebakan setan yang setiap saat mengelilingi kita. Dia numpang di hawa nafsu kita. Kita senangnya apa, dia numpang di situ. Baik itu senang dengan pangkat, derajat, nama, atau senang dengan apa istilahnya itu,
kelompoknya, keluarganya, sehingga setan akan numpang di situ membisikkan kita sehingga muncul sebuah kebanggaan, kesenangan yang ke arah itu, yang sebenarnya itu sudah keluar dari jalur agama kita. Karena agama kita mengajarkan lillahi ta'ala, itu saja. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini manfaat. Kalau ada yang kurang pas, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.